3 kata Thiago Motta untuk Dusan Vlahovic jelang laga versus Empoli. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan 3 kata yang diucapkan pelatih Juventus, Thiago Motta, kepada Dusan Vlahovic sebelum sang striker diturunkan dalam pertandingan melawan Empoli. Vlahovic masuk ke lapangan sesaat setelah Kolomuani mencetak gol keduanya. Sebelum masuk, Motta tertangkap kamera menyampaikan pesan singkat kepada penyerang asal Serbia itu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Motta berkata, "Fai gol sicuro," yang berarti kamu harus mencetak gol. Vlahovic pun membuktikan instruksi sang pelatih dengan mencetak golnya yang ke-13 dari 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Gol tersebut tidak hanya memberikan kontribusi penting untuk kemenangan 4-1 Juventus, tetapi juga menegaskan peran vital Vlahovic dalam lini serang bianconeri. Keberhasilannya mencetak gol dalam pertandingan ini semakin memperkuat statusnya sebagai pemain andalan di tim, terutama mengingat kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Meski tampil gemilang, masa depan Vlahovic di Juventus masih menjadi perbincangan, mengingat ia terus menolak perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2026. Ketegangan terkait masa depan Vlahovic ini menambah nuansa drama di Juventus. Mengetahui bahwa kontraknya akan segera habis, beberapa klub besar Eropa kemungkinan tertarik untuk merekrutnya, dengan harapan dapat memperkuat lini depan mereka. Namun, pernyataan Motta yang langsung mendorong Vlahovic untuk mencetak gol mungkin juga menunjukkan bahwa pelatih ingin menjaga hubungan yang baik dengan sang striker, mengingat peran pentingnya di tim. Di sisi lain, jika Vlahovic tetap menunjukkan kualitasnya di lapangan, Juventus kemungkinan akan mempertimbangkan untuk merundingkan kontrak baru yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Fiorentina resmi datangkan Nicolo Fagioli dari Juventus dengan opsi pembelian permanen. Fiorentina telah mengonfirmasi perekrutan gelandang tim nasional Italia, Nicolo Fagioli, dari Juventus. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan La Viola dengan status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian bersyarat. Menurut laporan dari Italia, Fiorentina akan membayar 2,5 juta euro kepada Juventus untuk kesepakatan peminjaman ini. Selain itu, mereka memiliki opsi untuk mempermanenkan Fagioli dengan biaya 13,5 juta euro, ditambah bonus sebesar 3 juta euro. Jika semua klausul terpenuhi, total nilai transfer bisa mencapai 19 juta euro. Setelah resmi bergabung dengan Fiorentina, Fagioli berbicara kepada Sport Italia mengenai perasaannya meninggalkan Juventus, klub yang telah dibelanya selama lebih dari 1 dekade. Ini adalah momen yang emosional karena saya telah menghabiskan 11 hingga 12 tahun di Juventus. Saya memiliki ikatan yang kuat dengan klub, rekan satu tim, serta lingkungan di Juve. Namun, sekarang saya fokus dan bersemangat menghadapi tantangan baru ini, ujarnya. Fagioli juga mengungkapkan bahwa kepindahannya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hari itu sangat menegangkan, karena keputusan dibuat hanya dalam 10 menit terakhir. Saya berterima kasih kepada Marseille yang telah menunjukkan minat sejak awal bursa transfer, tetapi setelah berbicara dengan pelatih Palladino dan pihak klub, saya akhirnya memilih Fiorentina, tambahnya. Di akhir wawancaranya, Fagioli menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Juventus atas dukungan mereka, terutama di masa-masa sulit. Saya sangat menghargai dukungan para fans Juventus selama ini, bahkan dalam masa-masa sulit. Saya berharap yang terbaik bagi mereka semua, tutupnya. Pelatih Empoli protes kartu merah usai kekalahan 1-4 dari Juventus. Pelatih Empoli, Roberto Di Aversa, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap beberapa keputusan wasit dalam laga melawan Juventus, terutama terkait kartu merah yang diterima Youssef Maleh. Ia menilai bahwa keputusan tersebut sangat memengaruhi jalannya pertandingan dan membuat timnya kehilangan keseimbangan. Dalam konferensi pers usai laga, Di Aversa menyoroti bagaimana keputusan wasit cenderung tidak menguntungkan Empoli. Saya tidak hanya melihat satu insiden saja. Dari 6 pelanggaran pertama, kartu kuning pertama justru diberikan kepada Maleh, yang akhirnya berpengaruh pada jalannya pertandingan, ujar Di Aversa kepada DAS. Menurutnya, sebelum timnya harus bermain dengan 10 orang, pertandingan masih berjalan seimbang. Namun, setelah kartu merah diberikan, Juventus semakin dominan dan mampu mencetak 3 gol tambahan. Sebelum kami harus bermain dengan 10 orang, pertandingan masih berlangsung seimbang, lanjutnya. Meskipun kecewa dengan hasil pertandingan, Di Aversa tetap mengapresiasi usaha para pemainnya. Ia berharap timnya bisa belajar dari laga ini dan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Kekalahan ini membuat Empoli semakin terancam di zona degradasi, sehingga mereka harus segera bangkit untuk mengamankan posisi di Serie A. Timothy Weah lebih nyaman bermain sebagai fullback. Pemain Juventus, Timothy Weah, mengungkapkan bahwa ia lebih senang beroperasi sebagai fullback karena posisi tersebut memungkinkannya bermain lebih agresif,
seperti yang terlihat dalam laga melawan Empoli. Juventus menghadapi Empoli di Allianz Stadium, dengan modal buruk setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dari Napoli 1-2 dan Benfica 0-2. Selain itu, cedera yang dialami Pierre Kalulu saat melawan Benfica membuat pelatih Thiago Motta harus menurunkan Renato Veiga, yang baru saja direkrut dari Chelsea, untuk menjalani debutnya bersama Juventus. Bianconeri sempat tertinggal lebih dulu setelah Empoli mencetak gol pada menit keempat. Namun, di babak kedua, Juventus bangkit dan menyamakan kedudukan lewat Randal Kolo Muani pada menit ke-61, sebelum sang striker asal Prancis kembali mencetak gol 3 menit kemudian. Di masa injury time, Dusan Vlahovic dan Francisco Conceição menambah keunggulan Juventus menjadi 4-1. Kemenangan ini semakin lengkap setelah Empoli harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Youssef Maleh. Dalam pertandingan ini, Weah dimainkan sebagai fullback kanan dengan posisi lebih dalam dibandingkan biasanya. Musim lalu, ia kerap dimainkan di posisi tersebut oleh Massimiliano Allegri. Namun, di bawah asuhan Thiago Motta, ia lebih sering beroperasi sebagai winger atau bahkan striker. Meski begitu, Weah mengaku lebih nyaman bermain sebagai fullback karena memberikan kebebasan baginya untuk bermain lebih agresif. Sangat penting bagi kami untuk tetap kompak. Kami harus terus bekerja keras di lapangan, ujar Weah kepada DAZN usai pertandingan melawan Empoli. Kami masih bisa berkembang, tetapi laga ini membawa hasil positif bagi kami. Saya sangat menikmati bermain sebagai fullback karena saya bisa lebih agresif, tambahnya. Randal Kolo Muani senang bermain bersama Kenan Yildiz. Striker anyar Juventus, Randal Kolo Muani, mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Empoli serta memberikan komentar mengenai rekan setimnya, Kenan Yildiz. Kolo Muani merasa senang bisa memberikan kontribusi bagi tim dan menegaskan bahwa kemenangan ini menjadi bukti kerja keras mereka. Dalam wawancara dengan DAZN, Kolo Muani mengungkapkan rasa puasnya setelah meraih 3 poin penting bagi Bianconeri. Kami senang bisa meraih kemenangan sebagai sebuah tim. Target kami adalah memenangkan sebanyak mungkin pertandingan, ujarnya. Hari ini kami berhasil mengamankan 3 poin, jadi kami sangat bahagia, ini luar biasa. Saya senang, dan sekarang kami bisa merayakannya. Kemenangan atas Empoli menjadi momen penting bagi Bianconeri, terutama setelah hasil buruk dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Kini, Juventus semakin percaya diri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya dengan harapan mempertahankan posisi mereka di papan atas Serie A.